Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 9 ini kita akan mempelajari mengenai array atau larik. Definisi array dapat diartikan sebagai sesuatu yang berbaris atau berderet-deret, atau dapat diartikan struktur data di memori yang terdiri dari sekumpulan elemen bertipe yang sama. Setiap elemen di dalam larik diacu secara langsung melalui indeksnya. Contohnya seperti ini ya. Ada array panjangnya 10. Array pertama dimulai dari angka 0 kemudian sampai dengan angka 9. Nah, yang di dalam sini elemennya atau nilai arraynya. Dalam bahasa pemrograman, array adalah variabel sejenis yang berderet-deret sedemikian rupa sehingga alamatnya saling berkesinambungan atau bersebelahan atau berdampingan. Misalnya sebuah larik yang bernama A dengan 6 buah elemen dapat dibayangkan sebagai sekumpulan kotak yang terurut, baik tersusun secara vertikal ataupun horizontal. Ini contohnya seperti ini ya, array dimulai dari array 0 sampai dengan array ke-5. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Nah, setiap elemen larik menyimpan sebuah nilai. Karena seluruh elemen larik bertipe sama, maka nilai yang disimpan oleh setiap elemen juga harus yang bertipenya sama. Nah, bagaimana cara mendeklarasikan sebuah array? Larik atau array adalah struktur data yang statik. Artinya, jumlah elemen larik harus sudah terdefinisi di dalam program, sudah ditentukan. Jumlah elemen larik tidak dapat diubah, ditambah atau dikurangi selama pelaksanaan program. Contoh pendeklarasian seperti ini, nama larik, tanda 2 array, indeks awal, indeks akhir, kemudian tipenya apa. Contohnya sebagai variabel sebagai ini, variabel deklarasi N, nama mahasiswa, nilai ujian dengan P. Kemudian sebagai tipe bentukan, misalnya tipe larik seperti apa, N apa. Nah, juga sebagai konstanta Nmax, tipe lariknya apa. Cara mengacu array atau larik, misalkan ada seperti ini, A dalam kurung 4, berarti mengacu elemen keempat dari larik A. Kemudian ada nama siswa kurung perawal 2 mengacu elemen kedua dari larik nama mahasiswa. A yang ke I mengacu elemen ke I dari larik A, asalkan I sudah terisi nilainya. Kemudian nama mahasiswa I plus 1 mengacu elemen ke I ditambahin 1 dari larik A, asalkan nilai I sudah terisi sebelumnya. Nah, contoh manipulasi menggunakan elemen I, A 4, 10, mengisi elemen keempat dari larik A dengan nilai 10. Nama mahasiswa I Ahmad, diisi dengan nama Ahmad. Kita read A yang I membaca elemen ke I dari larik A. Nah, kapan menggunakan larik? Larik atau array digunakan bila kita mempunyai sejumlah data yang sejenis, jadi sama, misalkan bertipe integer semua, variabel tipenya varchar semua, dan bertipe sama, dan kita perlu menyimpan sementara data tersebut untuk selanjutnya data tersebut kita proses. Nah, dengan menggunakan array atau larik kita dapat menghindari penggunaan nama variabel yang banyak. Ada sebuah contoh perhitungan rata-rata, mencari rata-rata dengan perhitungan manual atau konvensional. Contohnya seperti ini, algoritma baca 6 buah nilai integer, simpan di X1, X2 sampai X6. Baca X1 sampai X6, kemudian cetak X1, X2, X3, X6. Kemudian hitung nilai rata-rata, yaitu X1 tambah X6 dibagi 6, kemudian ditulis nilai U-nya. Nah, bandingkan dengan menggunakan sebuah larik atau array, sama deklarasi X, array 1, 6, tipe integer, jumlah real. Nah, baca 6 buah bilangan integer. Menggunakan for, kita bisa menggunakan for ya. I mula-mula 1 ke 6. Baca I. Nah, kemudian cetak setiap nilai X yang ke I. Kemudian tulis. Nah, hitung rata-ratanya adalah selama I kurang dari 6, maka I-nya akan menambah selalu. Kemudian jumlahnya dibagi dengan 6. Ukuran efektif sebuah larik, meskipun kita mendefinisikan jumlah elemen larik di dalam bagian deklarasi, seringkali kita tidak menggunakan semuanya di dalam sebuah pemrograman. Bila larik A didefinisikan 100 elemen, mungkin tidak 100 elemen tersebut yang dipakai.
Bisa saja hanya 50, 40, atau 70 elemen. Nah, banyaknya larik yang dipakai disebut sebagai ukuran efektif larik. Bagaimana pemrosesan larik atau array? Nah, elemen larik tersusun secara beruntun, sehingga elemen-elemen larik diproses secara beruntun melalui indeksnya yang terurut. Misalkan larik A berukuran N elemen, N sudah terdefinisi nilainya, maka skema umum algoritma dalam memproses larik adalah I mula-mula 1, selama I kurang dari N, do, lakukan pemrosesan terhadap AI. A yang ke I, kemudian lakukan looping. Kemudian jika I lebih dari nilai max atau for I sampai kondisinya terpenuhi, maka dia keluar. Kemudian menginisialisasi sebuah larik pertama adalah baca nilai N, for I kurang dari 1 to N, maka lakukan A yang ke I. Nah, ini melakukan sebuah perulangan sampai nilai N-nya terpenuhi. Kemudian isi elemen larik ke I dengan nilai I. For I sama dengan misalkan I 1 to 6 misalkan. Jadi diisi nilainya variabelnya. Kemudian menginisialisasi setiap elemen larik dengan pembacaan algoritma. Read, baca nilai N, kemudian lakukan while, misalkan dibaca 668321. Seperti ini, diisi 668321. Kemudian mencetak elemen-elemen array atau larik. Nah, untuk mencetak elemen larik, maka kita menuliskan nilai-nilai di dalam setiap elemen larik ke Piranti keluaran, misalnya ke layar komputer. Seperti ini deklarasi I array baca, kemudian kita write, kita tulis A yang ke I-nya. Kemudian mencari nilai maksimum sebuah array. Nah, nilai maksimum pada larik integer atau real adalah elemen larik yang punya nilai terbesar di antara elemen larik lainnya. Untuk menentukan nilai maksimum, kita dapat melakukan pendekatan dengan cara menentukan nilai maksimum sementara terlebih dahulu. Contoh seperti ini ya, nilainya 8. Mencari nilai maksimum array. Nah, ini asumsi maksimum A yang ke I itu terbesar. Nilai maksimum sementara A yang ketiga maksimal jika ya. Maksimal A yang ketiga apakah sama dengan 8. Kemudian A yang keempat maksimal, jika tidak A maksimal tidak berubah. Jadi membandingkan terus. Ini mula-mula 6 dianggap sebagai nilai maksimal. Kemudian dibandingkan lagi dengan berikutnya. Jika sama, maka ambil tetap nilai pertama. Kemudian dibandingkan dengan berikutnya, apakah lebih besar. Ternyata lebih besar, maka diganti, diubah jadi 8. Kemudian dibandingkan, jika tidak lebih besar, maka tetap nilai 8. Dibandingkan terus sampai perulangannya selesai. Untuk sedukutnya seperti ini, mencari elemen terbesar di dalam larik A yang ke I N. Ini algoritmanya nilai max A ke 1 ke I. Kemudian read, kita read, membaca N, for I kurang dari 2, maka do to N, do. Nah, ini kita melakukan perulangannya ya. Jika A yang ke I lebih dari nilai max, jadi nilai awal kita ambil, maka kita ubah. Namun jika tidak, maka dia melakukan looping lagi. Nah, bagaimana menyalin sebuah array? Diberikan sebuah larik integer A yang sudah terdefinisi elemen-elemennya. Ukuran larik adalah n elemen. Kita ingin menyalin copy elemen-elemen larik A ke dalam larik yang lain, misalnya elemen B. Nah, bagaimana shortcutnya? Seperti ini. Nanti akan kita coba membuat program menyalinnya ya. Menyalin, mencari nilai maksimum, dan kita coba. Nah, silakan dicoba contoh program mencari nilai rata-rata pada array. Jadi kita cari nilai rata-rata pada array. Nah, di sini kita coba mencari penjumlahan lariknya berapa, kemudian kita hitung rata-rata array-nya berapa.
Nah, ini contohnya seperti ini ya, kita input elemen narik pertama berapa, kemudian di sini elemen nariknya di total, kemudian dibagi 23 dibagi jumlahnya berapa, 1 2 3 4 5, 23 bagi 5 hasilnya adalah 4,6. Baik, cukup sampai di sini pertemuannya, silahkan dicoba mengenai array. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.